bayar administrasi senilai 48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih, Pak? DPR heran Kades Kohot punya 48 miliar rupiah buat bayar denda pagar laut. Arsin mendadak membantah. Polemik pagar laut di Tangerang masih terus bergulir usai kepala desa Kohot, Arsin, resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Arsin ditetapkan menjadi tersangka karena keterlibatannya dalam pemalsuan sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang berkaitan dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain ditetapkan menjadi tersangka, Arsin juga dikenakan denda sebesar 48 miliar rupiah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Bahkan, kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Arsin dan anak buahnya berinisial T siap membayar denda 48 miliar rupiah. Saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar rupiah sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu, kemudian juga ada pernyataan, kata Sakti, Kamis, 27 Februari 2025. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Nasdem, Rajiv mengungkapkan keheranannya soal kepala desa Kohot, Arsin disebut siap untuk membayar denda 48 miliar rupiah sebagai pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. Rajiv melontarkan nada sindiran karena seorang kepala desa memiliki uang hingga miliaran rupiah. Namun, menurut dia, kesiapan Kades Kohot sebagai tindakan mulia. Tersangkanya 2, kepala desa dan perangkat desa. Dan sanksinya bayar administrasi senilai 48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih, Pak? Ya kan? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi, jadi blunder lagi di publik. Nah, apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau membayar mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut gitu. Kata Rajiv dalam rapat dengan Menteri KKP di Kompleks Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Golkar, Firman Subagio mempertanyakan kemampuan keuangan seorang kepala desa untuk membayar denda hingga miliaran rupiah. Firman ragu seorang kepala desa memiliki kemampuan untuk memasang pagar laut hingga 30,16 km. Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30,16 km tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih? Saya rasa tidak bisa, katanya. Bukan hanya kepada Kades Kohot, denda juga diberikan kepada perangkat desa berinisial T. Keduanya kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim terkait dugaan pemalsuan dokumen pagar laut. Setelah diributkan anggota DPR, kuasa hukum Arsin, Yunihar, membantah bahwa kliennya siap membayar denda sebesar 48 miliar rupiah. Bahkan, Yunihar menilai pernyataan Menteri KKP tersebut keliru. Tanggapan kami bahwa surat pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bentuk dari tupoksi beliau, ungkap Yunihar kepada Kompas.com. Yunihar mengatakan, Arsin yang saat ini berada dalam tahanan sama sekali belum menerima informasi resmi terkait denda 48 miliar rupiah itu. Pihaknya justru mengetahui hal itu dari pemberitaan di berbagai media. Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita, tutur Yunihar. Yunihar mengatakan akan berdiskusi dengan Arsin jika sudah mendapatkan surat resmi terkait denda 48 miliar rupiah. Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, maka akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini dalam tahanan, jelas Yunihar. Arsin melalui kuasa hukumnya mengajukan surat penangguhan penahanan. Dia berharap permohonan penangguhan tersebut bisa dikabulkan penyidik. Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan. Semoga dipertimbangkan penyidik untuk dikabulkan, tutur Yunihar. Penangguhan penahanan ini diharapkan bisa membuat Arsin berkumpul dengan keluarganya selama bulan Ramadan. Bisa menikmati Ramadan di rumah bersama keluarga. Itu kalau dikabulkan, ungkap Yunihar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.